Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan dari bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 2. Yohanes menegaskan, setiap orang yang berada dalam nama Yesus, ia berbuat kebenaran dan ia tidak akan berdosa. Dan Bapa akan mengasihi dia. Kita adalah anak-anak Allah, namun belum nyata benar bagaimana keadaan kita kelak. Namun kita nanti, apabila kedapatan setia, kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Maka orang yang menaruh pengharapan kepada dia akan menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Maka setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Tetapi mereka yang tetap setia dalam Kristus tidak akan berbuat dosa lagi dan akan diselamatkan. Pada Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34, Yohanes dengan tegas menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah yang dimaksudkan Yohanes ketika ia mengatakan, "Sudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Memang Yohanes mula-mula tidak mengenal, tidak melihat. Namun ketika Allah Bapa menyatakan kepadanya, yakni ketika Roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya, Yohanes yakin dialah Mesias yang dinanti-nantikan. Dialah Sang Anak Domba Allah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku terkasih, Yohanes mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang telah menjadi keluarga Allah, hendaknya meninggalkan tindakan-tindakan yang menjauhkan kita dari Allah, yakni perbuatan-perbuatan dosa yang berasal dari dunia. Lewat pembaptisan kita telah disucikan. Persoalannya adalah, apakah kita sanggup untuk mempertahankan martabat itu dalam hidup kita? Kita diingatkan dunia membenci kita. Maka kalau kita bertahan di dalam kesucian, di dalam kebenaran, maka kita benar-benar menjadi anak-anak Allah.
Kalau kita tergoda oleh dunia dan berbuat dosa, kita tidak lagi menjadi anak-anak Allah. Maka pertanyaan permenungan kita yang pertama, apakah kita sanggup untuk terus mengikuti Kristus dengan mempertahankan martabat pembaptisan dan melawan dunia, yang berarti melawan segala dosa yang merupakan musuh Allah. Dari bacaan Injil kita melihat kebenaran yang kita nanti-nantikan ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kesaksian itu disertai dengan banyak bukti, yakni turunnya roh seperti burung merpati ketika Yesus dibaptis. Roh itulah yang memberikan jaminan dan legitimasi bahwa yang disampaikan Yohanes itu adalah kebenaran. Dialah Sang Mesias yang dinantikan oleh banyak orang. Maka orang-orang yang menantikan Yesus diajak untuk meninggalkan Yohanes dan menuju kepada Sang Anak Domba Allah. Yohanes menegaskan, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Kesaksian Yohanes benar adanya, maka kita harus meninggalkan semuanya dan menuju kepada Dia, Sang Anak Domba Allah. Menjadi permenungan yang kedua, sudahkah aku benar-benar mengikuti Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan segala cara hidup kita yang kita arahkan kepadanya? Kita harus berani meninggalkan dunia, meninggalkan dosa-dosa,